Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami di podcast Jadi Tahu episode ke-12 Belajar Demokrasi dan Tahapan Pemilu KPU Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini kita akan ngobrolin seputar apa itu penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, ini kita akan ngobrolin seputar tema ini dengan pawangnya langsung gitu ya. Di sini sudah hadir Pak Santosa. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Karanganyar juga yang sekaligus membidangi terkait dengan proses atau mekanisme penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Sudah hadir Pak Santosa. Ini saya manggilnya Mas atau Pak ini? Mas boleh, Pak boleh. Oke, Mas saja ya biar lebih santai ya. Oke, Mas Santosa gimana kabarnya? Sehat hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini terkait dengan penataan dapil, Mas. Ini kan masyarakat pasti bertanya-tanya ya, bagaimana sih KPU di dalam menetapkan atau merumuskan daerah pemilihan atau alokasi kursi anggota Dewan begitu ya. Nah, untuk itu kita akan ngobrolin seputar daerah pemilihan dan penataan alokasi kursi. Nah, untuk itu saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Mas, terkait dengan pengertian dasar dulu. Apa itu daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota? Ya, baik, terima kasih Mas Andis atas pertanyaan dan kesempatan waktu yang diberikan di podcast ini. Sebelum membahas lebih dalam terkait dengan proses penataan daerah pilihan atau alokasi kursi pilihan legislatif, tentu di dalam regulasi atau peraturan KPU ada ketentuan umum yang dimana secara definisi bahwa penataan daerah pilihan maupun alokasi kursi ini adalah sebuah kecamatan dan atau gabungan kecamatan yang membentuk kesatuan wilayah untuk menentukan jumlah alokasi kursi. Itu secara definisi singkatnya seperti itu. Lalu apa, Mas, yang mendasari penetapan alokasi kursi dan penentuan daerah pilihan ini, Mas? Dalam instrumen regulasi atau dasar hukumnya, tentu KPU itu selalu pakai Undang-Undang Induk, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu sebagai Undang-Undang Induk, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Nah, dari Undang-Undang 7 tahun 2017 ini ada di dalam pasal 191 sampai 192. Ini mengatur tentang penataan daerah pilihan dan alokasi kursi. Kemudian diturunkan di dalam peraturan perundangan yang lain, yaitu peraturan KPU. Itu ada diatur di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2022. Nah, ini tentang penataan dapil maupun alokasi kursi. Dan kemudian di PKPU 6 kemudian selanjutnya untuk pemilu yang kemarin 2024 itu PKPU 6 tahun 2023 itu muncul penataan dapil seluruh Indonesia. Jadi dari DPR RI, DPRD provinsi sampai kabupaten kota. Itu berisi lampiran itu. Sampai berapa jumlahnya dan nama-nama kota itu ada semua di situ. Oke. Ini, Mas, kalau secara umum ya itu nanti dari regulasi yang terbaru itu ada perubahan atau perbedaan nggak sih, Mas, terkait dengan mekanisme penataan dapil dan alokasi kursi ini kalau dibandingkan dengan mekanisme pada pemilihan umum 2024 sampai nanti dengan pemilu 2029. Ada perubahan nggak, Mas? Sepanjang regulasi maupun undang-undang pemilu ini tidak ada perubahan, tentu secara metode atau treatment atau pelaksanaannya ini kemungkinan tidak berubah. Jadi kita juga menunggu apakah ada perubahan nantinya. PKPU ini juga progresif ya atau dinamis gitu ya. Jadi selalu ada perubahan mengikuti kebutuhan-kebutuhan di dalam pelaksanaan pemilu. Tapi sejauh ini masih sama ya, Mas, secara garis besar ya? Masih sama. Kemudian apa saja prinsip yang dipedomani KPU di dalam penataan daerah pilihan? Nah, ada 7 prinsip yang itu menjadi pedoman dalam penataan dapil dan ini sebagai pedoman wajib ya untuk acuan
Pertama adalah kesetaraan nilai suara. Jadi peningkatan nilai suara atau harga kursi ini setara dengan satu dapil dengan dapil yang lainnya. Kalau kita sering dengar yaitu one person, one vote, dan one value. Jadi satu orang itu nilainya satu dan satu suara. Yang kedua itu sebagai pedoman pertama ya. Yang kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Jadi proporsional ini ketaatan dalam pembentukan dapil. Diperoleh setiap partai politik mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Jadi secara proporsional ini dibentuk sesuai perolehan juga dari partai politik. Nah yang ketiga proporsionalitas. Nah ini kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi setiap dapil. Jadi kursi ini mewakili jumlah penduduk yang ada di setiap dapil. Jadi ada range, ada perhitungannya. Jadi ini harus setara, jadi equal terhadap jumlah kursi dan daerah pilihan. Yang diwakili berapa gitu kan. Setiap satu kursi ini mewakili berapa, kisaran berapa penduduk. Kemudian ada juga integralitas wilayah. Jadi secara teritori, wilayah ini yang berkesinambungan. Artinya di dalam gabungan dari kecamatan satu dengan kecamatan lain ini tetap ada keterpaduan wilayah. Jadi menyambung gitu. Jadi tidak ada fragmentasi atau pemecahan wilayah dalam satu kecamatan misalkan. Ini tidak dibolehkan. Jadi dalam satu kecamatan, apabila satu kecamatan ini tidak mencakupi minimal 3 kursi, jadi ada digabungkan dengan kecamatan lain. Dan ini harus secara teritori wilayah harus menyambung. Karena minimal satu kecamatan itu 3 kursi ya. Satu dapil. Jadi, dapil ya. Dapil itu 3 kursi. Nah, bisa jadi satu kecamatan itu bisa memperoleh 3 dapil. Tiga suara maaf. 3 suara. Tapi sejauh ini di Karanganyar ini minimal 2 kecamatan, gabungan 2 kecamatan ini mendapatkan minimal 3 kursi dan memenuhi artinya ya. Maksimal 12 kursi. Karena dihitung dari jumlah penduduk ini cukup gitu ya Pak Nasantosa. Ya. Nah, saya lanjut ya Mas. Jadi yang kelima itu daerah pilihan berada dalam wilayah cakupan yang sama antara dapil di kabupaten dengan dapil provinsi. Kalau di Karanganyar itu kan dapil 6. Dapil 6 membawahi di Karanganyar, terus Sragen, Wonogiri. Nah, kemudian posisi cakupan yang sama ini antar dapil ini sama. Jadi di kabupaten juga di Karanganyar ada perwakilan atau penataan dapil atau alokasi kursi di sana. Di sini, maksudnya di sini. Ini harus berada dalam satu wilayah. Tidak bisa beda dapil terus ke dapil yang lain. Terus yang keenam itu kohesivitas, ini berkaitan dengan sosial budaya atau adat istiadat atau mungkin bahasa. Jadi ini juga berpengaruh, artinya kesamaan budaya, kesamaan bahasa. Nah ini juga menjadi bagian dari perhitungan atau sebagai pedoman dalam menentukan daerah pilihan. Yang terakhir adalah mempertimbangkan komposisi dapil pada pemilu sebelumnya, kecuali ada perubahan secara signifikan. Misalkan pertumbuhan penduduk ini sangat pesat dan melebihi pertumbuhan yang ada. Misalkan anomalinya terlalu besar, perubahannya terlalu besar lah. Ini bisa jadi ada perubahan secara komposisi. Tapi sejauh ini ataupun jika tidak ada perubahan wilayah ataupun perkembangan penduduk, ini masih mengikuti atau sebagai dasar penataan dapil yang pemilu yang lalu. Jadi 7 prinsip ini diwajibkan untuk diikuti sebagai pedoman untuk penentuan daerah pilihan. Lalu terkait dengan prosedur pelaksanaannya Mas, menurut perspektifnya KPU dan secara regulasi bagaimana Mas? Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya. Mekanisme, prosedur, perspektif PKPU saja ya. Jadi PKPU ini menentukan jumlah kursi di kabupaten ini berdasarkan jumlah penduduk interval antara 20 sampai maksimal 55 kursi. Di 55 kursi. Nah, ini ada juga di dalam regulasi di PKPU. Kalau di
Karanganyar khususnya ini jumlah penduduk antara 500 sampai 1 juta. Ini mendapat kursi 45 kursi. Jadi intervalnya sampai 100.000 itu mendapatkan 20 kursi. Dan maksimal itu 3 juta ke atas, ini 55 kursi. Itu juga ada dasarnya di PKPU. Kemudian lanjut dalam penyusunan rancangan. Itu simulasi perhitungan kursi per kecamatan. Dan jika tadi saya sampaikan minimal 3 kursi. Dalam satu dapil itu minimal 3 kursi. Kalau di kabupaten kan minimal 20 kursi. 20 kursi maksimal 55. Intervalnya itu. Kalau di dapil, dipecah dapil, ini minimal dalam satu dapil itu 3 kursi, maksimal 12 kursi. Nah, ini penyusunan rancangan penataan dapil. Kemudian ada uji publik. Uji publik itu dengan, ini konsepnya ya, jadi setelah itu ada uji publik pada eksternal, yaitu yang pemangku kepentingan, dalam hal ini bisa partai politik atau Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah daerah. Nah, ini juga dilibatkan dalam uji publik ini, atau bisa dibahas di dalam sebuah acara untuk menyamakan satu persepsi. Jadi rancangan KPU ini kita tawarkan berdasarkan 7 prinsip tadi, kita sampaikan, kita presentasikan, kemudian ini diuji di dalam masyarakat atau publik yang pemangku kepentingan tadi untuk disahkan ketika memang itu sudah sesuai dengan regulasi. Oke, berarti kalau tadi jumlah alokasi kursi mempertimbangkan jumlah pemilih, artinya kalau di Kabupaten Karanganyar ini sementara kemungkinan di tahun 2029 pada tahapan pemilihan umum itu belum sampai 1 juta, berarti posisinya masih 45 kursi ya kira-kira ya. Betul. Kalau di yang tadi saya sampaikan secara interval tadi, nanti saya sampaikan di belakang ini, di Karanganyar itu baru kisaran 950 sekian penduduk. Jadi basisnya penduduk bukan pemilih, Mas. Ya. Jadi jumlah penduduk ini, nah ini nanti sebagai acuan untuk menghitung kira-kira dapil A atau dapil 1 Karanganyar ini kira-kira mendapatkan berapa kursi. Ya. Gitu. Artinya kuncinya nanti ada di tiap-tiap dapil ya. Ketika ada perubahan ini memperhatikan pergerakan jumlah penduduk, begitu ya Mas, untuk saya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, terkait dengan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam penataan dapil dan alokasi kursi. Tahapannya tentu ada persiapan ya. Nah ini kita basisnya kan DAK, data agregat kependudukan di wilayah Karanganyar terakhir. Jadi secara statistik kira-kira berapa ini jumlah penduduk ini. Nah ini sebagai nanti proses selanjutnya. Nah kemudian setelah mendapatkan DAK ini, kemudian KPU mencermati kira-kira jumlah ini sudah sesuai belum dengan jumlah yang real saat ini misalkan. Nah setelah itu penetapan jumlah di kabupaten kota itu, jumlah penduduknya berapa sih? Nah ini sebagai persiapan awal. Kemudian ada pelaksanaan. Nah pelaksanaan ini penyusunan rancangan, penataan dapil, pencermatan rancangan. Jadi penataan dan sekaligus pencermatan. Penataan dapil itu juga direkapitulasi. Terus kemudian penetapan dapil dan alokasi kursi ini terakhir sosialisasi. Sosialisasi itu ya bisa melalui pengumuman. Terus kemudian sebelum itu ada uji publik, gitu kan. Uji publik nanti sudah diuji, kita bisa jadi ada FGD untuk memantapkan elemen-elemen unsur apa saja yang perlu dibahas dan ditetapkan. Nah, setelah itu disetujui dan nanti ditetapkan di KPU. Artinya dalam pelaksanaan ini kita melibatkan semua unsur masyarakat itu ya Mas ya. Betul. Artinya tidak KPU yang menentukan, tetapi kita juga melibatkan dalam proses-proses pelaksanaannya. Betul. Penetapan tetap di KPU, tetapi dalam proses menuju penetapan ini KPU juga butuh masukan atau insight dari
pemangku kepentingan dari masyarakat yang bersinggungan berkait dengan daerah pilihan. Contoh misalkan dari partai politik itu yang menggunakan nantinya. Oke, selanjutnya Mas, ini terkait dengan metode yang dipakai Mas dalam proses rancangan penataan dapil dan alokasi kursi. Metode rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ini pertama sekali itu menentukan BPP namanya. BPP itu bilangan pembagi penduduk atau BPPD. Nah, kemudian yang kedua ini menghitung perkiraan alokasi kursi setiap kecamatan. Tadi saya sampaikan kecamatan atau gabungan kecamatan. Jadi kecamatan ini dilihat dulu ini jumlah penduduknya. Nanti BPP ini ditentukan dulu bilangan pembaginya. Nanti baru ketemu kira-kira berapa kursi yang ada di kecamatan atau gabungan kecamatan atau di dapil sebuah dapil dari gabungan itu. Nah, kemudian memilih satu kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu dapil dengan memperhatikan ketentuan alokasi kursi. Setiap dapil sebagaimana dimaksud pasal 9 prinsip penyusunan dapil itu sesuai dengan pasal 2 di PKPU 6 tahun 2022 tadi. Nah, yang keempat adalah menghitung alokasi kursi setiap dapil dengan memedomani ketentuan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pasal 9. Nah, ini nanti dasar regulasi ini bisa dilihat di PKPU 6 tahun 2022. Ini ada di sana. Menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil hasil penghitungan. Jadi penghitungan dari kecamatan, terus kemudian di dalam satu dapil ada misal contoh di Karanganyar 1 ada 3 kecamatan. Nah, dalam satu dapil ini di average dijumlahkan kemudian dibagi dengan bilangan pembagi. Itu konsep dasarnya itu. Ada rumusnya. Jadi perlu ini lebih jelasnya memang harus disimulasikan ya. Kalau kita ngawang-ngawang itu memang agak sulit ya. Makanya tapi secara metode dan prinsip ini tadi ya Mas ya. Ada bilangan-bilangan pembagi itu tadi. Betul. Sesuai dengan jumlah penduduk di kabupaten kota itu ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas untuk ketetapan jumlah alokasi kursi. Penetapan jumlah alokasi kursi itu tadi saya sampaikan interval ya antara jumlah penduduk dengan alokasi kursi. Jadi interval antara 20 sampai 55. Karena ini berkaitan dengan angka, coba saya review sedikit ya. Jadi penduduk antara sampai dengan 100.000 orang atau 100.000 penduduk itu alokasi kursinya itu 20. Tadi saya sampaikan interval paling rendah itu 20. Kemudian 100 sampai 200.000 itu 25 kursi dan selanjutnya 200 sampai 300 itu 30 kursi. Kemudian 400 sampai 500 itu 40 kursi. Nah, di Karanganyar itu per dapil ya. Itu per kabupaten kota. Kabupaten kota. Jadi antara yang saya sampaikan ini interval penduduk antara jumlah sekian sampai sekian. Nah, di Karanganyar itu 500 sampai 1 juta. Nah, tapi di dalam range 500 sampai 1 juta, belum sampai 1 juta. Nah, ini 45. Jadi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota ini jumlahnya 45. Ini sudah ketetapan di Karanganyar ya. Betul. Karena itu seluruh berlaku seluruh. Nah, kemudian 1 juta sampai 3 juta ini 50 kursi. Kemudian 3 juta lebih baru 55 kursi. Nah, ini berlaku untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini setiap kabupaten kota alokasinya sekian. Dengan diberikan alokasi di tingkat kabupaten, kemudian itu nanti di breakdown ke dalam masing-masing dapil ya. Masing-masing dapil memiliki berapa jumlah penduduk. Oke. Kemudian terakhir Mas terkait dengan metodologi penghitungannya bagaimana Mas Santosa? Nah, tadi ini berkaitan dengan angka ya, jadi perlu disimulasikan ya. Saya bacakan angkanya karena saya tidak begitu hafal jumlah penduduk. Jadi penetapan BPP itu adalah jumlah penduduk dibagi alokasi kursi. Jumlah penduduknya berapa? Saya ambil sampel pemilu yang lalu 2024 itu sekitar 936.492.
Nah ini dibagi alokasi kursi. Alokasi kursinya berapa di Kabupaten Karanganyar? 45 tadi ya. Dibagi. Ketemunya adalah 20.811. Nah ini angka paten BPP, bilangan pembagi. Jadi 20.811 ini sebagai angka pembagi. Ini harus ada dulu nih. Ini mewakili satu satu kursi gitu kan. 20.811. Nah, kemudian kan ini ada pecahan. Kalau matematis ini kalau dibahasakan narasi gitu mencernanya agak ini ya, harus perlu simulasi angka-angka. Jadi sisa pembagian dilakukan penghitungan lanjutan, yaitu BPP bilangan pembagi tadi 20.811 ini dikali jumlah kursi per dapil. Misalkan dapil Karanganyar, dapil 1. Nah, dapil 1 ini jumlah dari Karanganyar, Matese, Mojogedang itu sekitar 204.043 penduduk dibagi. Jadi BPP kali jumlah kursi per dapil. Jadi jumlah penduduk ini adalah dibagi alokasi kursi. Nah, kemudian BPP kali jumlah kursi per dapil. Nah, totalnya dapil 1 itu 204.043. Nah, ini dikali jumlah kursi murni. Jadi belum dipecah per dapil ya. Nah, ini kali 9. Nah, hasilnya itu untuk mengurangi jumlah penduduk. Nah, ketemunya itu 16.745. Nah, kemudian ada peringkat sisa jumlah penduduk. Kalau sebelum dikalikan tadi, sebelum dikali terus dikurangi, itu masih 9 di kursi murninya di Karanganyar 1 misalnya dapil ini. Nah, kemudian totalnya harusnya 10. Jadi baru total sebelum dikali dan dikurangi itu baru 43. Nah, kemudian sisa tadi diperingkat. Jadi pengurangannya ini paling tinggi yang mana? Nah, yang paling tinggi ini mendapatkan tambahan kursi sampai kursi itu habis selanjutnya ya. 45. Jadi yang mendapatkan tambahan kursi itu di dapil 1 dan dapil 2. Jadi pas 45. Dari 43 sisanya dibagi, yang duanya masuk dapil 1 sama dapil 2. Gitu. Tapi lebih jelasnya memang matematis ini harus dihitung seperti kita belajar matematika. Jadi di awang-awang itu kayaknya sulit tapi sebetulnya mudah. Ya. Jadi penghitungan itu. Dan kemudian mungkin ini informasi juga Mas. Jadi dalam penentuan nomor urut kok misalkan ini kok jadi dapil 1, dapil 2 ini bagaimana? Itu juga ada di dalam regulasi. Nah, ini penamaan dapil ini diawali dengan penyebutan nama kabupaten dan diakhiri dengan angka urutan dapil dan dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibu kota. Jadi Karanganyar ini dapil 1, Karanganyar sekitarnya yang berhubungan itu dengan Mojogedang dan Matese ini dapil 1 dan ditentukan selanjutnya searah jarum jam. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Jadi terakhir berputar gitu ya. Jadi kita mulainya dari titik nol itu ya. Jadi searah jarum jam. Gitu Mas Adis. Terima kasih Mas Santosa, ini luar biasa ini. Baik, ini memang kalau di awang-awang memang agak sulit ya, memang harus disimulasikan. Tapi secara garis besar kita sudah mulai memahami ya bagaimana alurnya terkait dengan daerah pemilihan, pembagian alokasi kursi. Artinya kita sudah mulai sedikit bisa membayangkan terkait dengan mekanismenya. Baik, terima kasih Mas Santosa sudah bergabung di podcast Jadi Tahu. Ini kita sudah mulai sedikit memahami ya terkait dengan bagaimana mekanisme daerah pemilihan dan pembagian alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Terima kasih Mas Santosa sekali lagi sudah bergabung. Baik, terima kasih teman pemilih sudah menyimak podcast Jadi Tahu KPU Kabupaten Karanganyar. Jangan lupa like, komen, dan share seluruh
konten media sosial kami dan YouTube kami. Sampai jumpa di episode podcast Jadi Tahu selanjutnya. Terima kasih.